Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, dari kelompok gangguan stres pada remaja. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Maka nama saya Sudari, NPM 014, Nurhanafi 015, Zanifani Duha, NPM 169, dan Putra Haryanto, NPM 117. Gangguan stres pada remaja. Pengertian gangguan stres pada remaja. Stres adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam ataupun membahayakan, dan individu merespon peristiwa itu pada level sosiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Itu menurut Richard 2010. Menurut Dilawati, stres adalah suatu perasaan yang apabila seseorang menerima tekanan atau tuntutan yang diterima mungkin datang dalam bentuk mengekalkan jalinan hubungan, memenuhi harapan keluarga untuk pencapaian akademik. Kondisi stres terjadi karena ketidakseimbangan antara tekanan yang dihadapi individu dan kemampuan untuk menghadapi tekanan tersebut. Individu membutuhkan energi yang cukup untuk menghadapi situasi stres agar tidak mengganggu kesejahteraan mereka. Yang pertama, PTSD. PTSD merupakan suatu gangguan psikiatri yang bersifat kompleks, dapat menangani semua proses paling rentan untuk mengalami gangguan tersebut. Gangguan aspek kognitif menunjukkan sikap dan perilaku yang cenderung merusak bagi dirinya sendiri maupun lingkungan, merupakan dampak yang dapat ditimbulkan oleh PTSD di remaja. Peristiwa traumatik dengan angka morbositas psikiatri tinggi disebabkan oleh penyerangan kriminal, kekerasan rumah tangga, dan alam, dengan prevalensi gangguan PTSD yang lebih tinggi pada anak remaja dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian apabila dibandingkan dengan anak-anak, pada remaja mengalami trauma jika gangguan PTSD dalam jangka waktu lama atau lebih dari 6 bulan, bahkan bertahun-tahun pasca bencana. Yang kedua, adjustment disorder. Gangguan penyesuaian atau adjustment disorder. Definisi gangguan penyesuaian merupakan reaksi maladaptif jangka pendek terhadap stresor yang dapat didefinisikan yang muncul selama 3 bulan dari munculnya stresor tersebut. Gangguan ini merupakan respon patologis terhadap apa yang oleh orang awam disebut sebagai kekurangan beruntungan, atau yang menurut para psikiater disebut sebagai stresor psikososial. Gangguan ini bukan merupakan kondisi lebih buruk dari gangguan psikiatrik yang sudah ada. Next. Baik, di sini saya akan membacakan deskripsi kasus. JJ adalah seorang model yang sangat terkenal dan cantik di usia 10 tahun. Sekarang JJ sudah remaja yang berusia 18 tahun. Di usia 12 tahun, JJ mengalami musibah yang merubah penampilan dan fisiknya yang dahulu cantik dan menjadi model, sekarang mengalami luka bakar akibat insiden kebakaran yang terjadi di rumahnya. JJ mengalami perubahan fisik yang membuatnya merasa malu dengan wajahnya sekarang dan merasa dikucilkan di lingkungannya, terutama teman sekolahnya. JJ sama sekali tidak pernah bergaul dengan temannya, sehingga JJ sering merasa tidak berguna. Kedua orang tua JJ merasa kasihan dengan JJ karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Akhirnya, kedua orang tua JJ memutuskan membawa JJ ke psikolog.
untuk melakukan konseling dan mengembangkan kepercayaan diri JJ agar bisa menyesuaikan diri dan menerima keadaan fisiknya yang sekarang. Selanjutnya, nah, jadi sebelum bisa dikategorikan, kriteria diagnostik itu ditentukan dari DSM. Dan kalau untuk kasus JJ, JJ dimaksudkan adalah adjustment disorder. Oke, kita bahas dari kriteria awal. Di kriteria pertama, yaitu durasi, perkembangan gejala emosional atau perilaku sebagai respon yang dapat diidentifikasi sebagai stresor tuh 3 bulan setelah stresor itu muncul. Jadi setelah 3 bulan setelah penyebabnya muncul, itu 3 bulan masih kayak gitu. Terus yang kedua ada bukti, yaitu memiliki stres di luar proporsi untuk tingkat keparahan atau intensitas pemicu stres dengan mempertimbangkan faktor eksternal atau faktor budaya. Dan yang kedua adalah memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial atau pekerjaan. Apa sih maksudnya ini? Jadi yang pertama, ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang meninggal, untuk sedih itu wajar. Tapi apakah kesedihannya itu sangat berlarut-larut atau responnya dia terhadap masalah itu terlalu berlebihan gitu. Dan yang kedua itu memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosialnya dia. Misalkan kayak contoh kasus JJ, dia nggak mau ketemu orang lain kayak gitu-gitu. Jadi ini sudah menjadi salah satu persyaratan yang untuk diagnostiknya. Lalu yang ketiga, kriteria C. Gangguan seperti stres tidak memenuhi kriteria untuk gangguan lainnya dan tidak termasuk lanjutan dari gangguan jiwa yang sudah ada sebelumnya. Perlu disadari bahwa ketika seseorang divonis memiliki adjustment disorder, sebelum didapat divonis harus dipastikan bahwa ini memang benar-benar karena kesusahan untuk beradaptasi, bukan karena faktor stres-stres sebelumnya yang pernah ada atau fase lanjutan dari gangguan-gangguan kejiwaan yang pernah dimiliki sebelumnya gitu. Mungkin di next. Nah, selanjutnya, kriteria D, tidak merepresentasikan perilaku yang normal. Bagi saya pribadi sini udah cukup jelas ya bahwa perilaku yang ditunjukkan itu tidak menunjukkan ya normalitas, bahwa ini tuh berlebihan gitu. Terus yang ke 5, perubahan itu ketika stresor atau konsekuensinya telah hilang, gejala itu nggak boleh berlanjut lebih dari 6 bulan. Maksudnya apa sih? Misalkan ada seorang anak yang nggak bisa beradaptasi di sekolahnya. Ketika dia ditarik 6 bulan dari sekolahnya, itu setidaknya harus ada penurunan atau hilang gitu konsepnya. Ketika ditemukan dengan stresor atau penyebab masalahnya. Contoh dari kasus JJ adalah mukanya, sedangkan dampak kasus JJ berkepanjangan karena ya wajahnya sulit untuk kembali lagi gitu. Lalu di DSM juga sebenarnya ada specifier atau penentu khusus. Tidak harus ada, tetapi mungkin terjadi ketika dengan orang-orang yang memiliki adjustment disorder. Pertama, mungkin adjustment disorder dengan depresi. Depresi yang dimaksudnya bukan depresi dengan gangguan mayor, depresi mayor gitu ya. Tapi ada gejala depresinya gitu. Terus yang kedua ada dengan gangguan kecemasan. Yang ketiga mungkin dengan campuran depresi dan kecemasan. Yang keempat dengan gangguan perilaku. Yang kelima dengan gangguan perilaku dan emosi. Itu jadi campuran gitu. Dan yang terakhir unspecified, jadi dia nggak masuk ke bagian manapun atau mungkin dia adalah special case atau ordinary case gitu. Terima kasih. Next. Mik coba hidupin Wi. Maaf ya.
Penanganan gangguan dukungan sosial keluarga. Apa sih dukungan sosial keluarga itu? Dukungan sosial keluarga merupakan di mana keberadaan keluarga yang bisa diandalkan untuk memberikan bantuan, dorongan, dan penerimaan apabila individu mengalami kesulitan. Dukungan keluarga memberikan pengalaman kepada individu bahwa dirinya diperhatikan, dihargai, dipenuhi kebutuhannya, dan diberi bimbingan. Teknik yang digunakan dalam dukungan sosial keluarga menggunakan teknik shaping social support. Terus ada juga langkah-langkah penanganan dalam dukungan sosial keluarga. Yang pertama ada dukungan emosional. Dukungan yang mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap individu, sehingga individu merasa nyaman, dicintai, dan diperhatikan. Di sini juga dukungan emosional meliputi perilaku seperti memberi perhatian atau afeksi, serta tersedia mendengarkan keluh kesah orang. Yang kedua ada dukungan penghargaan. Di sini tuh dukungan yang terjadi lewat ungkapan hormat positif untuk individu yang berfungsi untuk menambah penghargaan diri, membentuk kepercayaan diri, dan kemampuan serta merasa dihargai dan berguna saat individu mengalami tekanan. Yang ketiga ada dukungan instrumental. Dukungan ini tuh meliputi bantuan secara langsung sesuai dengan yang dibutuhkan oleh seseorang, seperti memberi pinjaman uang atau menolong dengan pekerjaan pada waktu mengalami stres. Yang terakhir ada dukungan informatif, yaitu mencakup pemberian nasihat, petunjuk, saran, dan umpan balik yang diperoleh dari orang lain, sehingga individu dapat membatasi masalahnya dengan mencoba mencari jalan keluar untuk memecahkan masalahnya. Yang kedua, penanganan dengan coping stress. Teknik yang dinamakan teknik yang digunakan yaitu problem forced coping, painful, problem solving, dan emotional coping. Langkah-langkah penanganan dalam coping stress. Langkah yang pertama yaitu problem focus coping, painful, problem solving. Langkah ini adalah di mana subjek merencanakan bagaimana cara yang paling tepat dalam menghadapi masalah. Next. Oke, yang ketiga ada penanganan expressive writing therapy. Teknik yang digunakan adalah dalam teknik expressive writing therapy adalah eksperimen test post-test writing control group design. Terus ada langkah-langkah penanganan yang digunakan dalam penanganan expressive writing therapy, yaitu merupakan salah satu intervensi berbentuk psikoterapi kognitif yang dapat mengatasi masalah depresi, cemas, dan stres. Karena terapi ini merupakan terapi refleksi pikiran dan perasaan terdalam, terdapat peristiwa yang tidak menyenangkan, terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan. Maaf, salah. Expressive writing therapy juga dapat digunakan sebagai terapi utama dalam psikoterapi dan konseling lainnya, serta dapat dilakukan secara individu dan kelompok. Refleksi ini memanfaatkan individu untuk merubah kognitifnya, merelugasi emosi menjadi lebih baik, menjadi saran kataris, dan memperoleh energi baru untuk mengarahkan emosi, perhatian, dan meredakan tekanan emosi. Next. Oke, selanjutnya ada penanganan dengan teknik emotion focus coping. Jadi ini adalah cara coping, dan jurnal yang saya ambil kalau nggak salah kebetulan coping stres pada remaja putri yang menikah muda.
Nah, jadi yang digunakan adalah teknik emotion focus coping untuk mengalihkan diri dan berpaling ke agama. Jadi untuk menyibukkan diri ketika ada masalah di dalam keluarganya. Nah, sebelum bahas langkah-langkahnya, emotion focus coping itu apa sih? Itu adalah strategi untuk meredakan emosi individu yang ditimbulkan oleh stresor tanpa berusaha untuk mengubah satu situasi yang menjadi sumber stres secara langsung terjadi gitu. Jadi nggak langsung diubah. Itu adalah kutipan dari bukunya Stoner tahun 2000. Jadi emotion focus coping nih berfokus terhadap emosinya diri sendiri dulu, baru dia berusaha menyelesaikan masalahnya. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan, langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Jadi dalam setiap permasalahan, remaja putri yang menikah di usia muda ini memfokuskan diri ke dirinya dia sendiri dulu. Jadi nenangin diri dulu, baru kemudian berusaha mikirin langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Entah bakal diomongin langsung kah, atau mencari momennya, kapan mau ngomongnya, kayak gitu-gitu. Jadi emotion focus coping nih lebih berfokus ke bagaimana dirinya sendiri mengatur emosi sendiri dulu, baru berusaha menyelesaikan masalah. Sekian dari saya. Next mungkin. Ya, benar. Terima kasih.